Ulang ya. Oke ya, halo Nil. Halo, Ibu. Ya, selamat siang ya. Oke, sekarang Ibu akan apa namanya? Kasih tahu materi-materi untuk bahan mid semester tanggal 20 ya. Yang pertama itu adalah untuk listrik, arus listrik ya, arus arah ya, dan arus bolak, iya arus arah. Nah, itu untuk arus arah 3.1 soal yang pertama ya, itu adalah hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 ya. Hukum Kirchhoff 1 ini kamu bisa pelajari ulangan pertama. Ulangan 1 ya, yang menentukan energi pada masing-masing resistor. Kemudian yang kedua itu adalah hukum Kirchhoff 2. Itu untuk yang satu loop. Nah, ini kamu juga bisa pelajari untuk ulangan yang kedua, ya. Lalu yang ketiga itu adalah hukum Kirchhoff 2, tetapi untuk yang dua loop. Berarti kamu pelajari ulangan 3. Atau secara keseluruhan kamu bisa pelajari uji kompetensi 3.1 ya, bab 1. Nah, itu nomor 1, 2, dan 3 untuk PG-nya. Kemudian yang berikutnya itu nomor 4 ya, itu adalah soal listrik statis. Soal listrik statis pertama ini kamu pelajari tentang hukum Coulomb. Berarti itu adalah gaya interaksi antara dua buah muatan ya, atau lebih. Nah, ini kamu ingat F sama aja, kalau 1, 2 berarti sama dengan apa? F1, 2 sama dengan apa? K dikalikan dengan Q1 kali Q2 dibagi dengan R pangkat 2 ya. Kalau misalnya yang ditanyakan di mana sama dengan 0, berarti kalian menggunakan tergantung muatannya ada muatan apa aja. Jadi kalau F3 sama dengan 0 yang kayak kemarin ulangan ya. Nah, ini kamu juga bisa pelajari di sini untuk yang kemarin kita ulangan ya. Ulangan 1 ya dari bab 2 ya. Bab 2. Ini kamu pelajari yang kemarin kita ulangan. Kemudian yang kelima itu tentang kuat medan. Kuat medan listrik ya. Kuat medan listrik rumusnya apa? E sama dengan apa? K Q dibagi dengan R kuadrat. Potensial enggak Ibu kasih keluar. Lalu nomor 6 itu adalah rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor. Nah, di rangkaian kapasitor itu seri entah paralel atau digabung-gabung, itu bisa ditanyakan berapakah besar muatannya, bisa juga ditanyakan berapa besar energi yang tersimpan. Ya, Ibu nggak kasih tahu itu. Kemudian yang nomor 7 itu masuk di kemagnetan, ya, masuk di kemagnetan, ya. Pertama itu tentang induksi magnet. Induksi magnet kawat lurus, ya. Kawat lurus. Kemudian induksi magnet kawat melingkar. Lalu ada lagi induksi magnet untuk solenoida atau toroida, ya, salah satunya solenoid atau toroida. Lalu ada F Lorentz, ya, gaya Lorentz pada kawat lurus, ya, pada kawat lurus. Nah, seperti itu. Nah, sekarang untuk induksi magnet nih. Induksi magnet yang di kawat lurus, rumusnya apa? B. Yang ingat B-nya sama dengan apa? Mu 0 I dibagi dengan 2 pi A. Untuk kawat melingkar di pusat, rumusnya B sama dengan apa?
Mu 0I dibagi dengan 2A. Kalau sudutnya nggak penuh, berarti kita menggunakan alfa dibagi 360 derajat ya, dibagi 360. Nah, kemudian untuk yang toroida, solenoida. Solenoida itu untuk B di pusat sama dengan apa? Mu 0I dibagi dengan pakai N ya, per L ya. Kalau B di ujung itu sama dengan apa? Mu 0I N dibagi dengan 2L ya. Kemudian untuk toroida, B toroida itu apa? Mu 0I N dibagi dengan 2 pi dikalikan dengan A ya. Itu untuk ini, induksi. Nah, sekarang untuk yang berikutnya yaitu untuk gaya Lorentz. F12 itu kan sama dengan apa? F21 kan untuk kawat lurus. Ini sama dengan U0 I1 I2 dibagi 2 pi A, ini kita kalikan dengan L. Kalau misalnya L-nya tidak diketahui panjang kawatnya, maka berarti yang dicari adalah besar gaya Lorentz per satuan panjang. Berarti F per L ya, itu yang dicari. Nah, berikutnya lagi kalau untuk yang ini ada arus naik, kemudian ini ya, ada arus ke sana. Jadi sebut aja di sini adalah I1, lalu ini adalah I2, lalu kita diminta mencari berapakah gaya Lorentz pada kawat segi 4 ini. Misalnya aja kita kasih nama di sini adalah K, L, M, N gitu ya. K, L, M, N. Nah, sekarang ini adalah I1, berarti B1-nya kemana? Pada kawat ini. Ada di sebelah kanan, berarti B-nya kemana? Masuk atau keluar? Kawat segi 4 ada di kanan. I naik, berarti B-nya masuk ya, B-nya masuk. Di B-nya itu masuk ya, masuk bidang kertas. Nah, ini ke sini. Semuanya B-nya ini. Ini jangan dilupa ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau begitu sekarang besarnya gaya Lorentz pada N-nya kok hilang. Ini N ya. Oke. Besar gaya Lorentz pada kawat NK kemana? Arahnya. Arah gaya Lorentz yang mana? Ke kiri ya. Berarti ini naik kan arusnya kan? Yang ngikuti itu loop ya. Maka ini akan ke kiri ya. Nah, arah harusnya arah gaya Lorentz-nya akan ke kiri. Ini ke sini. Ini adalah F apa? F N K. Kemudian pada kawat KL naik, oke ya, akan ke atas. Ini berarti adalah F K L. Kemudian berikutnya di LM. Ini kan arusnya turun ya, berarti ini ke kanan. Oke. Ya, maka ini adalah F L M. Lalu di MN. F-nya kemana? Turun ya, oke. Berarti ini adalah F N M. Nah, untuk yang F K L dengan F N M itu kan arahnya berlawanan. Lalu jaraknya dari kawat pertama di bagian masing-masing ini kan sama. Maka ini saling menghilangkan nih. Jadi kamu nggak perlu hitung. Kenapa? Karena saling menghilangkan. Jadi sekarang untuk ini, maka yang ini adalah positif, yang ini adalah negatif. Ini ke kanan, ini ke kiri. Berarti nanti untuk mencari F daripada K, L, M, N, ini tinggal kamu cari F, L, M dikurangi F, N, K ya. F, N, K. Sekarang misalnya
I1-nya misalnya sama dengan 10 ampere gitu ya. Lalu ini I2. I2 misalnya sama dengan 20 ampere. Anggaplah jaraknya di sini sama dengan 2 cm. Lalu ini adalah 8 cm panjang NM-nya. Kemudian di sini adalah 4 cm gitu ya. Berarti L-nya itu sama dengan berapa? 4 cm ya. Nah, sekarang kalau gitu kita hitung, coba hitung nih. F, L, M. Rumusnya berarti apa? Mu 0, I1, I2 kali L dibagi dengan 2 pi A kan. Mu 0 nilainya berapa? 4 pi kali 10 pangkat min 7. Satuannya apa? Ini dihafal ya, Ibu nggak kasih tahu loh. Weber per ampere meter. Dikalikan I1 berapa? 10 apa? Ampere. Dikalikan I2 20 ampere. Lalu dikalikan dengan L panjangnya berarti yang mana? Ini ya, 20 ya, 4 cm. Berarti 4 kali 10 pangkat minus 2. Oke. 10 pangkat min 2 ini dalam meter. Kemudian kita bagi dengan apa? 2 pi A. Oke, berarti ini sama dengan di sini 2 pi ya. A-nya berapa? Ini ke sini. KL kan 2 cm kan. Makanya sama dengan 2 dikalikan dengan 10 pangkat minus 2 meter. Ada yang bisa dicoret? 10 pangkat min 2 dengan 10 pangkat min 2 dicoret. Kemudian ampere dengan ampere boleh dicoret. Lalu 2 pi dengan 4 pi ini boleh dicoret. Ini berarti sama dengan 2. Kemudian 2 lagi dengan ini dicoret habis ya. Berarti sisa angka berapa ini? 20, 10, 20 dengan 4. Berapa? 800 ya. 800 kali 10 pangkat minus 7. Satuannya berarti sudah dalam Newton kata gaya ya. Nah, ini kalau 10 pangkat 7 ini 800 berarti ini sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 5 Newton. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalian nanti cari lagi FNK sama dengan berapa. Kita coba cari sini ya, FNK. Itu rumusnya tetap sama, yaitu mu 0, I1, I2 dikalikan L, kita bagi dengan 2 pi A ya. Mu 0 berapa? Yuk jangan dihilangkan pi-nya. Kali 10 pangkat min 7, ingat, Weber per ampere meter kali 10 ampere kali 20 ampere kali L-nya sama 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian kita bagi ya dengan 2 pi. A-nya berapa? LM. Oh, ini tadi kita cari yang mana ini? Oh, terbalik ini. Ini terbalik ini. Berarti ini tadi yang kita cari ini adalah NK nih, ya. Ini bukan LM, tapi NK nih. Karena kan NK yang 2 cm kan. Ya, toh nggak ada yang teliti. Yuk. Ini NK ya, NK berarti. Jadi yang di sini adalah LM ya. Ya, LM-nya berarti kan 2 cm ditambah ini berarti sama dengan 10 kali 10 pangkat minus 2 meter ya. Jadi kita bisa coret nih. Yang mau kita coret yang mana gitu. Ini ya 10 pangkat min 2 meter dengan 10 pangkat min 2 meter habis ya. Kemudian 2 pi dengan 4 pi. Ini berarti sama dengan 2. Lalu 10 dengan 10 habis. Ampere dengan ampere habis ya. Nah sekarang berarti tinggal angka berapa? Angka 2 dengan angka 20 dengan angka 4. Berapa? 160 di sini kali 10 pangkat minus 7. Contohnya sudah Newton. Nah ini kan dalam 10 pangkat minus 5 kan. Maka ini juga harus buat dalam 10 pangkat min 5. Maka jadi 1,6 kali 10 pangkat min 5 Newton ya. Nah sekarang tinggal kamu kurangkan nih.
LM-nya sama dengan berapa? 1,6 dikurangi dengan 8. Semuanya dikalikan dengan 10 pangkat apa? Minus 5 Newton. Ya. Berarti sama dengan? No. Minus berapa? 6,4 kali 10 pangkat minus 5 Newton. Ya. Gimana, Tiara? Kalau misalnya FLM-nya itu ke kiri juga berarti minus FNK tambah F, kan? Kalau NK-nya ke kiri. Kalau LM-nya ke kiri, tapi tidak mungkin. Pasti berlawanan ini, nggak mungkin ya. Kenapa? Arusnya kan turun. Ini kan satu loop nih, ya. Ya kalau ke kiri semua ya minus minus, toh ya seperti biasa ya. Oke ya, bisa ya, ini ya, gampang sekali yuk. Nah sekarang misalnya ini lagi ya, ini lagi. Iya, lah. Nah, oke ya, ini Ibu ambil yang berlawanan arah ya. Sebutlah di sini adalah I1, yang ini adalah I2. Sekarang kalau kita mencari B nih, di masing-masing titik nih. Ya, di sini ada titik P, kemudian titik Q, ini titik R ya. Sekarang, untuk B1 di titik P, keluar atau masuk? Harus naik. Keluar atau masuk? Ya, keluar. Di sini berarti adalah B1 ya. Kemudian di titik Q. Masuk. Di kawat 2. Di kawat 2 masuk. Di titik R masuk ya. Loh ini udah langsung ya. Jangan bingung gitu aja bingung ya. B1. Oke. Sekarang untuk B2 nih. B2 kenapa? Loh, ini dikawat. Dikawat pada arus. Mana? B1-nya di sini yang di I1. Yang di I2 kenapa? Ya enggak apa-apa tuh. Nah, ini kan ada di luar garis I1, di luar kawat. Ya, ini Ibu gabungin ini antara induksi magnet dengan Lorentz supaya satu kali soalnya gitu loh. Ya. Dikasih gitu kok bingung gitu. Ya, oke sekarang untuk B2-nya di titik R. Keluar. Oke, ya ini adalah B2. Ya. B2. Kemudian B2 di titik Q. Masuk. Kemudian di kawat 1 masuk. Lalu di titik P masuk. Oke, ya bingung lagi Tiara. Iya. B2, ini B2, oh B2. Jadi untuk B di titik P berarti sama dengan B di titik P sama dengan apa? BP. B2 kurang B1. Lalu B di titik Q. Berarti minus B1 ditambah dengan B2. Atau ditambah ya nggak apa-apa. Cuma nanti arahnya kemana gitu aja. B di titik R. B2 dikurang B1 atau B1 kurang B2? Ya, nah kita harus konsekuen, harus lihat ya, yang mana yang positif, yang mana negatif. Ya, oh ini tadi positif B2 ya. Oh iya, kalau positif B2 berarti ini ya, berarti yang ini berarti terbalik ya. Oke, berarti ini sama dengan apa? B1 dikurangi dengan B2. Gak ada masalah, tanda min plusnya ini hanya untuk menandakan arah B-nya kemana. Seperti itu ya. Nah sekarang kita mau lihat nih Lorentz-nya nih ya, Lorentz-nya. Lorentz di kawat 1, B masuk arus naik. Kemana? Pakai tangan kananmu, masuk arus naik. Kanan kiri Clemens? Ke kiri, oke ya. Jadi di sini adalah F berapa? 1, 2 ya. Sekarang berikutnya Lorentz pada kawat 2, B masuk arus turun ke kanan. Oke, jangan bingung lagi ya. Ini berarti F berapa? F
21. F pada kawat 2 akibat B1 gitu ya. Nah, sekarang untuk mencari F-nya, maka F12 akan sama dengan apa? F12 sama dengan F21 ya, sama dengan F21, yaitu sama dengan U0, I1, I2, L dibagi dengan 2PA ya, A-nya itu jaraknya ini ya. Oke, sekarang kita kasih nih jaraknya ya. Kita kasih jaraknya, sebutlah jaraknya ini sama dengan 2 cm. Kemudian ini ke sini Ibu pakai berapa ya? 8, oke, 8 cm. Lalu ini ke sini Ibu pakai berapa? 3 ya? 3 cm gitu ya. Lalu yang di sini Ibu pakai angka berapa? 4, boleh? Ya, oke, 4 cm. 4 cm, lalu I1-nya 10 ampere itu ya. I2-nya misalnya sama dengan berapa? 40 lah. Ya, nah nanti kamu coba hitung tuh B di titik P, titik Q, titik R ya. Lalu dengan F-nya ini udah langsung 2 nomor soal nih ya. Oke? Bisa nanti dihitung sendiri ya. Sekarang Ibu mau jelaskan untuk yang listrik statis, terutama yang ini. Yang kemarin ulangan. Ya. Siapa yang sukses? Ya. Jadi ini ada muatan di sini. Ini baru soal yang ini, udah pada bingung. Oh, hilang. Kok ngilang itu? Ya, boleh, silakan. Ya, sekarang ini antara kedua muatan ini akan saling apa? Muatannya sejenis ya. Kalau positif positif, negatif negatif ya, akan tolak menolak. Jadi ini adalah F kolom nih. Iya, silahkan. Senang sekali ke toilet. Ya, di sini adalah F kolomnya nih. F kolom. Ini adalah F kolom ya. Kemudian bendanya ini atau muatannya ini memiliki massa. Berarti ada apa? Yang ke bawah ini. Gravitasi ya, mengalami gravitasi, berarti ini adalah V ya. Sama dengan M dikalikan dengan G. Ini juga sama. V sama dengan MG gitu ya. Nah, sekarang talinya kan menegang. Tali menegang nih ya, ada tegangan tali berarti. Tegangan tali ya ini arahnya ke sini. Ini tegangan tali. Dua-duanya tetap ada ya. Ini adalah T. Tegangan tali. Ini adalah tegangan tali. Nah, tegangan tali ini itu perlu diuraikan ya, perlu diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Jadi ini kita uraikan ke sini ya dan ke sumbu Y ya. Ini diuraikan. Siapa ini namanya ini? Kamu lihat apa di situ? Di tanganmu ada apa? Tidak ada apa-apa. Oh lah iya. Dijelasin materi untuk MIT loh ya. Kamu nggak lihat ke sini. Kalau kamu merasa bisa nggak apa-apa di luar aja. Ya, jadi waktunya ibu nggak terganggu ya. Nah, ini kita uraikan nih. Perhatikan gitu. Dijelaskan nggak memperhatikan. Nanti ulangannya nggak bisa, yang disalahkan ke pasal 1 lagi gurunya yang salah, yang nggak bisa ngajar gitu ya. Ini kalau ke sumbu Y berarti kita kasih nama apa? T Y ya. Ini kita kasih nama T X. Ini T X. Yang ini adalah T Y ya. Nah, posisi seperti ini itu dalam keadaan kesetimbangan atau setimbang ya. Nah, kalau setimbang itu syaratnya kan cuma 2 untuk yang di dalam bangun datar ini ya. Berarti ini sigma apa? F X sama dengan 0. Lalu syarat kedua sigma F Y sama dengan 0. Nah, kalau ada putarannya lagi torsi, ya itu berarti nanti sigma torsi sama dengan 0 ya. Tapi kan ini nggak muter gitu ya, nggak ada yang muter. Jadi, nah seperti ini.
Kamu boleh pakai gambar yang di kiri, boleh pakai gambar yang di kanan, nggak ada masalah ya. Kalau pakai gambar, ibu mau pakai gambar yang di kanan. Sigma fx sama dengan 0, berarti apa ini? F kolom dikurangi dengan T X sama dengan 0 kan. Maka F kolom ini akan sama dengan T X. Untuk di sini, di sigma FY sama dengan 0. Yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Berarti apa? Coba ini, ya, kamu lagi, melamun lagi. Sama dengan apa ini? Sigma FY-nya. Yang positif yang mana? Ibu pakai gambar yang mana tadi? Kiri atau kanan? Yaitu yang belakangnya lagi itu, yang ya, yang sambil tidur-tidur itu. Ya kamu itu. Ya, ya. Yang mana ini? Sigma FY-nya. Eh? Sigma FY-nya yang mana? Clemens? Yang mana yang positif tadi? TY itu, betul. Oh, Clemens memperhatikan ya. TY positif. Terus yang negatif apa, Teh? Clemens? Which mati nih. TX lagi. B ya. Oke ya, sama dengan 0 ya. Oke, jadi setelah ini maka TY sama dengan apa? TY sama dengan B ya, atau sama dengan M kali G gitu ya. Nah, TY hubungannya dengan misalnya di sini adalah theta nih. Theta ya. Nah, kita bikin pertolongan nih ya, bikin pertolongan. Kita bikin pertolongan ini ya, ingat ini. Ya. Seperti ini. Yang di sini berarti apa? Theta per 2. Ini tegak lurus. Jadi kita sebutlah di sini adalah alfa. Ya. Nilai daripada alfa sama dengan apa? 90. Iya, dikurangi dengan theta per 2 ya. Iya, terus berapa? Lah iya, lah pikir jauh. Segitiga memang 180, cuma ini kan udah tegak lurus, berarti kan sisa 90 toh? Lah iya, berarti 90 derajat dikurangi dengan theta per 2. Ya, iya. Belajar itu sudah sampai I berapa ini sekarang, Kak? Kepintarannya atau kecepatannya daripada komputer itu atau laptop sudah sampai I berapa? Ibu punya masih I5 masalahnya. Or I5. Sudah sampai berapa? I9. Wow, tuh kita harus melaju sampai di sana ya supaya lebih cepat gitu loh. Ya. Nah, sekarang berarti TY-nya apa? Hubungannya dengan T. Sin atau cos? Loh, itu malah melipat, belajar melipat. Perhatikan sini loh. Sin ya, berarti di sini adalah T. Sin apa? Alfa ya. Sama dengan MG. Nyamuk. Ibu tidak bisa memukul. Oke, berarti T-nya di sini sama dengan apa? MG dibagi dengan sin alfa. Nah, nanti kamu mau cari dulu, ini nggak apa-apa. Ya, carilah dulu. Habis itu kamu masuk di sini. F kolom itu sama dengan apa? K kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Ini TX-nya berarti sama dengan apa? T cos alfa. Nah, nanti ini substitusi masuk ke sini. Ya, pakai itu. Kalau sudah, nah nanti tinggal yang dicari yang mana. Nah, perhatikan ini R. Kemarin soal ulangan kan gampang, sudutnya 60 derajat. Ya kan? Kalau 60 derajat berarti kan segitiganya segitiga sama sisi. Nah, ini tidak 60 derajat. Nanti ulangan di soal MIT juga bukan 60 derajat, ya, bukan 60 derajat. Maka kalian harus cari R-nya dulu tuh, ya. Cari R-nya. Carinya R itu gimana? Ini lihat segitiga siku-siku nih ya. Ya. Ini adalah alfanya ya. Lalu ini adalah L. Kemudian yang ini adalah
jarak dibagi 2 kan. Kalau ini ke sini kan R. Maka ini adalah R per 2. Berarti hubungan R per 2 dengan L sama dengan apa? R per 2 dibagi dengan L sama dengan apa? Sin atau cos? Cos alfa. Berarti R sama dengan 2L dikalikan dengan cos alfa. Ingat ini ya, ini R-nya. Jadi kalau R kuadrat ya nanti kamu cari sendiri. Jadi kalau misalnya yang dicari nanti Q, maka ini akan sama dengan apa? R kali akar T cos alfa dibagi dengan K. Kalau yang dicari adalah R-nya ya kamu tinggal kasih masuk aja. Kalau misalnya nanti tetanya yang dicari ya dikasih masuk lagi. Kalau M yang dicari ya nanti pokoknya kamu kasih masuk-masuk aja di sini ya. Ya, apa? Apa? Di akar kan keluar. Kalau pakai 2. Lah ya ini kan kita udah pakai Q. Jadi kalau Q pangkat 2 tiara ini sama dengan R kuadrat dibagi dengan K dikalikan T cos alfa. Si Q ini berarti sama dengan akar dari R kuadrat T cos alfa dibagi K. Akarnya R kuadrat apa? Nah, ya Nah, seperti itu ya. Oke? Jelas? Nah, kasih deh angka. Ya, kita kasih angka ya. Mau sudutnya berapa? Tetanya Ibu kasih 90 derajat deh. Teta sama dengan 90 derajat. Masanya misalnya sama dengan 2 akar 2 miligram. Yang dicari L-nya Ibu pakai 40 cm lah ya. Lalu yang dicari adalah Q-nya sama dengan berapa? Yuk, soal 1. Kemudian soal nomor 2 cari M ya. Boleh ya? Q-nya misalnya sama dengan 2 mikrokolom. Kemudian L-nya tetap deh sama dengan 40 cm. Kemudian apalagi? Tetanya ya, tetanya bolehlah. Sama dengan berapa? Hah? 30 setengah mati loh. Kalau 30 45 kamu 20 cos 22,5 cos 1/2 alfa ya berarti 60 ya udah 60 derajat dan ya kamu cari masanya sama dengan berapa. Oke, coba dihitung tuh.